warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Poy, apa kabar? Ketemu lagi di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Poy. Kita kedatangan tamu yang spesial nih. Spesial banget. Pakai telur. Telur gua. Ini Kang Izur. Ya. Ya. Aku mengenalinya ke sana dong. Iyalah. Inilah Kang Izur, teman-teman. Saya. Karena Kang Izur ini adalah alumni kita. Ya. Makanya santai gitu ya. Benar. Datang ke sini Kak, santai ya Kang ya? Benar, Teh. Santai. Supaya Cuman tidak kemarin waktunya aja yang nggak santai. Iya betul, tapi alhamdulillah ya setelah kita menunggu dari berbagai berapa purnama kita nunggu momen lah Teh. Nunggu momen. Soalnya obrolin gitu lah kan obrol naon. Ayah sebetulnya mah sekarang Kang Izur itu alumni sekarang ya? Dulu ya? Dulu alumni 2000 tahun saya masuk 2004, lulus di 2008. Alhamdulillah tepat waktu ya teman-teman. Tuh, ayo semangat. Dan karena dulu tuh pengen tepat waktu tuh karena memang area kerjanya udah terbuka gitu Teh. Saya nggak mau ketinggalan momen juga gitu. Waktu itu waktu mulai zamannya wedding bagus-bagusnya tuh 2007 2008. Nah itu sayangnya kalau kita terlalu lama di kampus juga lebar gitu. itu jadi salah satu pemicu benar. lebih cepat lulus. Terus kalau misalkan nggak ada gelar kan lebar ogenya. Ya, Itu tuntutan keluarga gitu, tuntutan dari ayah keluarga aja. pokoknya lo nuntut lah. Bener. Orang lebar-lebar ngeluarkan duit jadi tidak jadi naon sih. Makanya salah satunya ya. Tapi untuk dengan motivasi. motivasi itu sekarang Kang Izur bisa menempatkan posisinya sebagai apa? Saya sekarang di salah satu di tim Persib sebagai timnya di media. Tim medianya Persib. Tim medianya Persib. Tim media Betul. Persib. Tapi lebih ke kalau saya dari dulu basicnya memang di video. Dari Oh. awal masuk kampus pun lebih ke interest ke video gitu. ke video ya. Kalau si fotonya mah hanya ini aja sih. Karena memang lulusnya dulu TA-nya memang di film ya? film Ya, juga. film. Wah, ini nih teman-teman tadi katanya terbuka peluangnya itu sebelum lulus ya. Itu Ya. penting loh ya untuk teman-teman Ya, gitu betul. membuka jejaring Betul. pada saat kuliah itu ya. benar. Karena dunia kerja mah agak repot ya. Iya. Bener. Jadi memang mental dan itu tuh harus benar-benar ini gitu. Bukan hanya skill yang dibutuhkan tapi ya kesempatan relasi pun harus diperkuat juga. karena kayaknya kalau kita di bidang ini ya relasi yang utama ya. yang utama sih. Jadi Dan keberuntungan. Laki lu. Benar. terus kalau misalnya dia nggak beruntung karena introvert gitu kan kumaha tah? Kan ada nih sekarang banyak ya, apalagi mahasiswa yang sekarang yang saya temuin itu terlalu pendiam, pasif gitu kan. Tapi pas gitu tuh ditinggalin lu lompatan gitu. Tapi mungkin kayaknya kalau punya jalan masing-masing gitu ya. Punya cara masing-masing gitu. Tapi kalau secara global di dunia kerja mah ya Harus situasinya ini ya. begitu ya gitu. Harus dikondisikan Iya. untuk menjadi komunikatif mungkin ya. Tapi pesan mah untuk orang-orang introvert mah ya banyak-banyak berdoa lah supaya Tuhan lebih menyayangi kalian. Supaya Tuhan memberikan pencerahan Jalan. pada hatinya gitu ya. Bener, karena ya mau kita juga sama sih di tempat saya kerja sekarang juga ada sih beberapa orang yang begitu, cuman kan di saat lambat laun mereka harus ketemu dengan banyak orang gitu. Dan Ya akhirnya terbiasa juga gitu ya. gitu. Harus dibiasakan Harus berarti. dibiasakan. Nah ini dia mungkin harus dibangunlah dari awal ya teman-teman ya, itu pola berpikir untuk membentuk jejaring. Di jaring benar. Saya pun masuk ke tempat kerja sekarang ya memang berjaring juga. Nggak beruntung langsung juga gitu ya. nggak langsung prosesnya panjang. Oh gitu. Tapi memang sudah tahu gitu dari pas perkuliahan ini kayaknya saya bakal ke sana gitu. Ada nggak ada kepikiran sama sekali? Nggak pikiran sama sekali. Itu ceritain dong Kak, prosesnya gimana? Saya keluar dari sini 2008, 2009 itu ya masih menggeluti dunia wedding lah. Itu masih dunia wedding, terus diajak teman untuk kerja di Jakarta.
juga memang kayaknya mentalnya saya nggak bisa di Jakarta gitu ya karena Panas. karena persaingan panas sih Suka panas. benar itu panas jeung Cepol. tuh bisa gitu ribet kayak gitu pokoknya mah dari itu mah. Terus memang di Jakarta agak ya menurut saya sih ya kalau teman-teman yang lain pasti wah enak oke gitu Jakarta Berbeda ya. karena bentuk sosialnya tuh susah gitu. Saya sering orangnya yang sering ngumpul gitu ngobrol apapun selalu diobrolkan gitu. Kalau di Jakarta mah ya masing-masing gitu tuh. Makanya saya pindah ke Bandung di TV lokal di PJTV dulu 2009 akhir. Itu udah mulai itu saya berpikir untuk apa sih yang harus disuguhkan sama pemirsa gitu. Karena basicnya dulu saya magang sama teman saya tuh sementara seangkatan di Indosiar. Dulu memang udah ke broadcast televisi gitu dari awalnya. Walaupun TA-nya TA dokumenter gitu. Tapi begitu kita mengenalkan broadcast televisi, ternyata TVT memang lebih asik oke gitu. Tapi ya untungannya Kang Isur ini udah punya basic fotografi Ya. Ya. yang pasti itu jadi basic yang kuat lah. Benar. Gitu kan. Benar skala ya fotografi mah kalau dunia video mungkin dulu pas zaman saya mah masih transisi tuh ya. Masih transisi, terus saya juga beruntung juga gitu begitu masuk ke kuliah transisi manual autofocus ke digital gitu. Jadi itu masih kemakan juga sama saya tuh gitu. Mungkin teman-teman yang sekarang mah belum tahu Langsung caranya digital, ya. gitu. Langsung digital. Kita main-main di kamar gelap gitu. Kalau Keriuhannya gitu. gitu ya. Dan itu mengalami teknologinya berkembangnya pesat banget gitu. Terutama di dunia fotografi dan dunia video gitu. Di video apalagi kalau di broadcast televisi itu kan memang ada stucknya gitu. Karena pertama alatnya memang mahal. Terus komposisi gambarnya pun dulu masih stuck di segitu gitu di HD gitu. Masih belum ada 4K gitu dulu. Makanya si teknologinya masih lambat lah. Kalau foto mah udah jauh banget gitu. Tapi memang secara dasarnya fotografi ya memang itu dasar gitu. Saya ngambil gambar pun ya komposisi yang ya dipakai fotografi semua. Nah itu dia Kang. Karena memang pemahaman mahasiswa nih ya, kebanyakan orang yang belajar dari film lah, belajar film itu menganggap bahwa fotografi dasar itu tidak menjadi penting gitu. Ya. Sehingga ketika ada penugasan secara fotografis itu mereka skip aja gitu. Dia nganggap Are-are lah. Saya kan maunya nanti ke film, saya maunya ke videografi gitu. Jadi menganggap bahwa tugas-tugas dalam hal ini untuk secara fotografis itu tidak menjadi Hal yang tujuan penting. utama mereka gitu. Ada sih ya saya juga pernah ngobrol ada yang memahami begitu gitu. Tapi kalau menurut saya sih ya emang dasarnya dari fotografi itu secara komposisi itu ngambil dari situ semua gitu. Kalau secara look memang iya gitu sangat berbeda gitu saat tampilan foto dan video. Karena mungkin kalau video gambar bergerak gitu. Kalau foto mah ya kita Ceritanya. bisa still image masih bisa itu gitu. Video tapi mungkin kalau video secara cerita bisa gampang dicerna ya. Iya, gampang karena dicerna. dia bergerak gitu kan. Cuma kan kalau video tuh unsur-unsurnya banyak banget itu. Kalau narasi dan itu kan harus Betul. terus total lightingnya harus benar juga gitu. Kalau si foto kan hanya still image gitu terus mereka bisa ngatur dimanapun gitu dengan space yang kecil bisa gitu. Mungkin mereka beranggapan bahwa looknya akan berbeda gitu kalau misalnya kita tidak dasari fotografi. Tapi kalau saya sih fotografi sangat penting gitu. Memang untuk komposisi dan itunya Lighting fotografi segala macam kepake dari situ juga dasarnya ya. perfect untuk fotografi. Setuju sih. Karena memang lighting apalagi ya. Ya, lighting. Itu yang membuat mood kan. Tone visualnya itu seperti apa. Jadi teman-teman menurut saya sih tadi sudah ditegaskan sama Kang Izur bahwa penting sekali untuk mempelajari fotografi dari basic ya. Kayaknya seru kalau misalnya kita ngobrolin pengalaman Kang Izur. Pengalaman. Karena kan Persib gitu loh, kebanggaan Jawa Barat ya enggak? Pengalaman di udah debt collector gitu. Enggak tuh. Beda cerita. Ya. Beda. Sama Bang Emo. Kan kita tahu ya Persib dengan segala kontroversinya gitu, prestasinya dan segala macam.
kayaknya bagian dari Persib bangga banget ya Kang Izur. Bener teh, bangga pisan gitu. Karena orang lain mungkin ya, kita di saat tur kemana-mana gitu, orang lain pengen sedekat 1 meter 2 meter pun susah gitu. Tapi saya ya alhamdulillah saya beruntung sekali bisa masuk ke arena yang memang privasi teman-teman di Persib gitu. Dulu Bu, pas saya di TV lokal tuh berpikir bahwa apa sih yang bisa ngedobrak program yang bisa dinikmati sama berbagai macam kalangan, ya ternyata si Persib itu gitu. Makanya mulai eksis masuk ke arena sport footballnya gitu. Masuk hanya liputan-liputan biasa untuk pemberitaan aja gitu. Dari profil pemain segala macam gitu. Dan akhirnya ada link untuk masuk ke arena yang lebih dekat gitu untuk Persib ya. Alhamdulillah saya di Persib juga. Bahkan bisa sampai berfoto bareng gitu. Ya, keliling Indonesia teh. Tuh, keliling Indonesia. Pokoknya berarti selama Persib main dimanapun Kang Isur selalu mengikuti. Insya Allah ya. Bukan mengikuti tapi ada gitu. Ada gitu. Ada, karena memang udah saya begitu masuk 2016 di Persib itu memang jadi media itu jadi kebutuhan untuk publishing semua gitu aktivitas itunya gitu. Karena memang memang dunia industrinya udah kebentuk gitu teh dari mulai sepak bola dan segala macam udah kebentuk gitu. Ya gimana menjadi tidak menjadi industri ya karena di Indonesia mah kayaknya kultur sepak bola mah udah dari kalangan bawah sampai kalangan atas pun. Bahkan kemarin aja euforianya pesta Jawa Barat gitu Persib. Wah. Bahkan kalau saya ikut away kemanapun gitu, dulu ada Serui di Papua sana, di Yapen, Pulau Yapen itu masih ada orang Bandung teh. Bobotoh Persib masih ada gitu. Sampai keluar negeri. Sampai keluar negeri ya. Waktu ACL kita ke China tuh. Cina ya. Itu adalah banyak banget itu. Sampai ke dubesnya pun orang-orang Bandung wah. Ternyata Viking juga gitu ke dubesnya. Ternyata bobotoh juga di sana wah. Bobotoh juga ya. Berarti bukan cuma di Jawa Barat ya ternyata. Hampir seluruh Nusantara bahkan seluruh dunia. Kayak sejagat raya ini. Sejagat raya. Membiru. Tapi kayaknya kalau misalkan Persib ada masalah nih di lapangan, pasti ini yang dicari kayaknya. Karena datanya di sini semua. Oh iya. Gimana nih katanya media. Kronologi kemana nih? Nah, ini. Tapi kan di saat masuk official media pun gitu kan ada etika yang harus dijaga gitu. Di saat euforia kemenangan kita bisa ngambil apapun gitu, kesenangan mereka. Tapi kalau di saat kekalahan kan orang-orang teman-teman pemain ada yang nangis, ada yang menyesali kekalahan mereka gitu. Itu kan tidak bisa kita publish gitu. Iya, betul. Karena ada etika yang harus kita jaga juga gitu. Oke. Bukan hanya sekedar untuk hujatan dari teman-teman bobotoh karena kita kalah gitu. Menampilkan itu sebenarnya pengen cari simpati bukan itu, tapi memang ada privasi dari teman-teman pemain juga yang harus dijaga gitu. Nah, ini kita pengetahuan baru ya yang kita kira gitu orang media bisa mempublikasikan semuanya, ternyata tidak. Semua momen nggak bisa gitu. Ada hal-hal yang harus kita harus menjaga juga perasaan dari tim lawan, dari siapapun yang rival kita. Paling kayaknya di semua tempat deh kayaknya harus diberlakukan begitu ya gitu, karena ya sekarang mah area bebas, maksudnya bebas. Tapi orang-orang berkonotasi bahwa area bebas mah kita bisa motret dimanapun, bisa kita ngambil gambar apapun gitu. Orang-orang cuman kan area publik gitu, ini alasannya dengan area publik, tapi kan ada privasi yang profiling itu yang harus dijaga juga gitu. Iya betul Mang Mei, memang yang dipahami orang-orang sekarang, apalagi orang-orang street ya. Sorry to say ya, biasanya banyak tuh orang street yang beranggapan bahwa karena ini ruang publik saya bisa menguasai gitu. Tapi ternyata untuk profiling malah kita harus punya privacy lah ya. Apalagi untuk publikasi gitu kan. Apalagi kalau misalkan mukanya terlihat jelas banget. Saya lebih respect sama teman-teman yang ada di Asia Afrika teh. Mereka menawarkan jasa mereka gitu untuk dipotret. Kalau tidak mau ya sudah gitu, bukan rezeki mereka gitu. Nggak sembarangan harus motret seperti apa gitu. Nggak ini candid dulu terus ditawarin gitu. Nggak gitu. Ya mereka tawarin dulu apakah mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Saya cari tempat yang lain gitu. Tapi mungkin kalau secara motretnya di public area emang kita dibebaskan. Cuman mungkin ada etika-etika ketika kita mau ngupload gitu kan. Setidaknya tidak dipublikasikan. Tidak publikasikan.
Gitu. Mungkin kan ada yang senang, ada yang nggak senang gitu. Nah, Si itu profilingnya yang dipublikasikan ya. Iya. Betul. Kayaknya ini Kang Izur punya banyak pengalaman nih Pastilah. tentang itu ya nggak? Sama beliau juga sama gitu. Dari mulai 2008. Soalnya media ya kan, dari media ya. Berkecimpung di PJTV, sempat ke Indosiar juga ya. Indosiar hanya magang sih. Oh, Indosiar magang. Terus Tapi ilmunya memang awalnya di situ sih yang Oke. memperkenalkan bahwa dunia televisi teh edan gitu. Broadcast ya? Broadcast teh. Gitu. Dulu waktu kita magang teh hanya di studio aja gitu, belum mengenal jurnalis TV-nya gitu kan. Tapi di saat secara teori dan etikanya sama, ternyata iya gitu. Tapi kan dulu kalau di sana di studio mah kita by perintah aja ngambil gambar gitu. Tapi pas di saat terjun ke lapangan ya itu yang kita harus explore gitu. Gambar-gambarnya gitu. karena kalau di lapangan mungkin kita sebagai kameramen, editor, Ya, tim pro juga. dan semua lah. Bisa, Semua ya. harus semua dikuasai ya. Iya. Meskipun nanti ada chief kita di atas kita ya, untuk tapi tetap QC dan segala macam. Oke. Pernah di TV nasional, pernah juga di TV lokal ya. Nah, kalau TV lokal ada pengalaman apa nih yang menarik? Kan dari era TV analog ya ke digital gitu. Sebenarnya kalau digital saya nggak ngerasain di TV ya teh, nggak ngerasain banyak gitu. Tapi yang saya rasain itu di TV lokal tuh secara teknis kita bisa paham semua gitu. Dari sistem pemancar sampai dari bahan baku sampai kita mengudara di televisi gitu. Kita harus memahami itu semua karena skupnya kecil lah gitu. Kalau di TV nasional kan kita di divisi ini hanya itu aja yang kita pelajari gitu. Yang kita ekspor di situ aja gitu. Kalau di studio ya, kalau di TV lokal tuh dari sistem pemancar, editor, terus sistem siaran, live studio dan segala macam kita. Marketingnya pun kita bahas. Sampai ke marketingnya juga. Ya. Karena di TV lokal tuh saya jadi produser memang selalu dekat dengan marketing gitu. Karena kita harus tahu bahwa program ini bisa menghasilkan atau enggak gitu. Jadi bukan begitu di saat masuk ke dunia komersil mah kayaknya sistem idealisme jangan jangan terlalu digugu lah gitu. Bahkan sempat jadi produser untuk bikin program sendiri ya. Oh iya. Oh, waktu karena itu apa programnya? Saya itu yang di channel. Di channel waktu beres BJTV saya masuk lagi ke TV lokal di channel dulu. Itu gitu karena dulu si produser itu harus multifungsi teh. Di saat hostnya nggak bisa, kita harus tur ke beberapa kota gitu, ke beberapa daerah gitu. Ya itu harus bisa mengekspor juga gitu, jangan host kumaha segala macam lah gitu. Sampai berkomunikasi dengan orang-orang desa gitu. Kita harus ngambil gambar begini, harus ada prosesnya begini ya. Itu sebenarnya nggak mudah teh, tapi mungkin karena saya datang dari akademisi yang memang attitude-nya harus dijaga juga ya, itu memang stepnya enak juga sih gitu. Ada obrolan gitu. Dulu saya belajar psikologi persepsi emangnya masih ada sekarang. Ternyata masih itu ada. penting teh. Nah, penting Sama ilmu ya. Ilmu komunikasi ya. Ya. Penting tuh. Itu tuh penting, ternyata saya tuh meremehkan naon sih. Nah si seni teh seni fotografi gitu harus berhubungan dengan itu gitu. Psikologi gitu. Tapi ternyata memang ada objek yang harus kita maintenance gitu teh. Moodnya segala macam harus ya, itu yang ternyata yang diajarkan di. Karena ada bahasa juga pendekatan itu bisa lewat lensa gitu kan. Ada bisa lewat nurani ya, batin. Rasa. Nah, itu benar jadi memang ternyata begitu di saat ngobrol dengan saya mah itu bisa nih menghadap kamera gitu. Kan kita teh gak bisa memaksakan dia, tapi ada cara khusus gitu untuk pendekatannya ngobrol gitu. Akhirnya dapat gitu. Nah, ternyata ini psikologi persepsi teh. Oke, gitu ya. Tapi dulu nggak suka ini kan? Nggak suka bolos. Justru Jigana sering bolos ya. Soalnya ada juga alumni yang menyesal ya, suka bolos di mata kuliah tertentu, ternyata itu penting katanya. Si persepsi teh saya senang teh dulu teh karena memang ada bahasan yang di luar itu gitu, menyentuh. Karena kan saya dulu pas masuk ke Unpas teh
terus terang saya nggak tahu harus kuliah apa gitu. Tapi orang tua, kamu lulus SMA mau ngapain gitu? Kalau nggak kuliah cicing di jalan atau apa kan? Kalau dulu memang persepsinya begitu orang tua tuh. Gitu. Oh, mari cicing di jalan jadi naon gitu. Sok minimal sarjana weh gitu. Sesarak jadi naon oke gitu. Geus aya titel sarjana mah. Akhirnya saya dapat brosur Unpas tuh. Itu bobari jangan sekolah. Fotografi gitu. Ini yang tapi saya terus terang nggak punya dasar itu dasar seni dan orang tua pun bukan datang dari orang-orang seni juga gitu. Nggak usah gitu, yang penting kuliah gitu. Dan orang tua teh sok yang penting kuliah weh gitu. Dan orang tua terus mana kayak lulus jadi naonnya. Jadi tukang foto weh gitu. Oh lu sok ada kawan binatang kita bener gitu. Itu simpelnya dengan ngobrol dengan orang tua dulu gitu. Tapi di saat bener bang lihat masuk ke Unpas memang oh ternyata fashionnya saya dapat dari di sini juga gitu. Nah teman-teman buat yang baru masuk nih atau baru belajar fotografi, fashion itu bisa ditemukan lah fashion Maya. Kita sambil jalan lah. Karena ternyata kampus seni itu bukan gifted ya, tapi ini keterampilan yang bisa diasah ya. Bisa dibangun dan diasah. Bisa dibangun. Tuh, jadi jangan khawatir. Tapi kalau misalnya menganggap mudah, benar nggak mudah ternyata? Ternyata nggak mudah. Tapi tepat waktu lulus. Gitu. Saya pikir fotografi gitunya nggak sering pepotoan aku gitu. Tapi ternyata bukan hanya sekedar moto gitu teh, ada tata caranya banyak banget lah gitu. Itu yang membedakan otodidak dan akademisi ya. Iya benar. Begitu sih kalau saya tuh dulu otodidak ya memang lebih mahir lah. Yang saya bilang bisa lebih mahir dan pengalaman mereka lebih jago, tapi kita tuh ada gapnya. Ternyata kita punya attitude nih yang dibangun sama pihak kampus gitu untuk membentuk karakter kita di saat masuk ke dunia kerja gitu. Setuju. Gitu. Ada kelebihan pembentukan karakter. Jadi sekolah itu bukan hanya soal keterampilan mungkin bisa didapatkan di luar, tapi pembentukan karakter. Contohnya kalau misalkan kita di saat potret wedding lah kata Bang Mai tadi ya gitu, saat orang mempelai lagi akad gitu. Saya lihat sekarang tuh bisa di-cut, betul harus diatur. Kalau dulu kita nggak bisa semudah itu gitu, karena itu momen sakral gitu emang ya. Jadi ada mungkin orang-orang di belakang sana udah menata segala macam gitu. Kita merusak suasana. Dengan segitunya gitu, nggak. Itu yang. Tapi bagaimana caranya kita harus mendapat momen tersebut gitu, dengan baik gitu. Itu mungkin yang dulu ada tantangan. Yang dulu ya, kalau yang sekarang kan kayaknya akan lebih dipermudah. Ya, gitu. Dipermudah karena post produksi ya. Tapi boleh nggak sih kita bermudah-mudah untuk post produksi? Ya udahlah nanti aja dah di Sebenarnya kalau dengan orang yang sama post produksinya dengan orang yang motret juga kayaknya dia lebih paham mungkin ya. Karena kita ini bisa diatur di post produksi gitu. Mungkin nanti ada mereka punya skill sendiri gitu. Tapi di saat saya motret, Mang Ba yang di post produksi ini yang akan repot gitu. Ini bingung. Arisya kumaha nyot gambar teh gitu. Terbalik jadi fotografer teh. Gitu. Bahkan mungkin akan ada berbentuk beda persepsinya gitu. Nah itu sah-sah aja sih untuk sekarang mah ya teh, karena dunia digital apalagi sekarang ada AI gitu. Yang penting momen dapat gitu. Ada AI terus kita tinggal nyayang orang yang kieu tinggal perintah begitu jadilah gitu bentuknya gitu. Kalau dulu kan kita harus tata artistiknya harus tepat juga, apalagi saya dulu pernah terlibat di film-film kolosal gitu. Wah ini kayak pisan gitu. Ini orang-orang artistik memang jago gitu, membuat sebuah suasana yang benar-benar kayak di Leuweung dengan orang-orang di zamannya gitu. Bahkan sekarang juga katanya ini ya film dokumenter AI itu jadi gitu. Salah satu kategori di film festival internasional. Festival internasionalnya itu festival internasional paling bergengsi. Iya di dunia ya. Coba melibatkan AI untuk membuat sebuah kondisi sejarah. Tapi gimana nih pandangan Kang Izur dari mulai berpeluh
berpeluh-peluh melakukan pengkaryaan dari mulai analog sampai sekarang di era digital. Ternyata bisa semudah itu sekarang. Iya sih. Kesel nggak sih? Kalau kesel sih, tapi ya memang teknologi udah mana lagi zamannya ya. Nggak bisa dipungkiri lagi ya teknologi. Mau tidak mau kita harus mengikuti juga. Kalau di dunia foto dan video mungkin teknologi mah ya kita mah harus mengikuti itu gitu deh. Kalau nggak mengikuti ya selesailah kita. Iya, tapi mungkin ada sesuatu yang dari itu kan perangkat ya. Kita yang mengoperasikannya mungkin kreativitas juga harus ditingkatkan. Rasa juga gitu kan. Tapi kalau untuk saya sih, adanya itu mudah gitu, dipermudah gitu. Saat dulu saya harus capek-capek bikin artistik yang kayak gimana gitu, tapi di saat saya bilang pengen anu gitu, muncullah gitu. Semudah itu ya. Udah gitu sama pokoknya kudu mikirna, kudu nyina cik aku mah kudu ngobrol jeung tukang bangunan gitu macam gitu kan. Di saat ini tinggal perintah doang ya. Efisiensi waktu. Mau nggak mau udah perkembangan teknologi pasti mungkin sekarang baru AI. Nggak tahu 5 tahun ke depan ya, mungkin udah jadi hologram 2 tahun ke depan juga sekarang baru kita pikirin udah ada. Tinggal hologram gitu, bisa sudah begini, pengen artis begini aja tinggal hologram itu. Mungkin nanti kita hostnya ini hologram juga. Avatar bisa jadi. Tapi saya mah warna biru. Saya warna biru ya editor avatarnya. Balik lagi ke riuhan kemarin. Ada privilege nggak, sebagai apa namanya media kreator gitu ya, di apalagi salah satu di Persib lah ya. Suka ada privilege nggak yang dirasakan? Apalagi udah bisa masuk ke wilayahnya yang privacy banget nih. Selain bisa ketemu pemainnya langsung gitu, foto bareng atau high five gitu kan. Kalau dulu 2014 saya juga mengalami dulu masih bukan di official tapi udah mengalami teman-teman di Palembang sana juara gitu. Terus saya masih di channel deh itu, masih liputan gitu. Itu saya masih di luar gitu, tapi gapnya agak sedikit lah, ada skatnya sedikit lah gitu. Tapi udah mulai deket tuh sama pemain gitu. Rasanya begini gitu ya. Tapi di saat begitu saya incas masuk ke dalam gitu, prosesnya tahu mereka dapat juaranya seperti apa gitu. Ya hancur gue gitu. Oh gitu. Jadi udah mulai begitu juara tuh, padahal mereka yang kerja keras di lapangan gitu, tapi saya merasa saya juga punya andil gitu di saat saya merasa punya andil juga mereka bisa juara gitu. Jadi privilege secara emosional. Gitu. Ya. Karena mungkin dari awal bahkan sekarang Kang Gisur udah bisa ikut kemanapun prosesnya ya, sampai mereka mendapatkan juara. Iya. Mungkin kalau orang lain bisa langsung menghujat, mencaci maki ketika kalah gitu ya. Padahal di situ prosesnya tuh begitu hebat ya. Begitu hebat ya. Mungkin kan kalau bobotoh mah ya mereka taunya hasil gitu. Hasil kalah ya gitu. Kalau di saat teman-teman di dalam itu menyesal di pertandingan, terus kenapa sih saya bermain jelek banget gitu. Suka ada obrolan di satu hotel pulang gitu ya, ngobrol gimana ya. Saya juga nggak bisa terlalu dalam untuk mengikuti mematahan lah istilahnya. Maneh mah gitu. Udah maneh kamu tadi di itu kumaha. Coba mau najong aku 2 suku. Kita coba lagi aja nanti di next pertandingan, siapa tahu bisa lebih bagus gitu. Ya tahu kalau kata-kata mutiara yang terlalu semangat gitu ya. Semangat gitu. Tapi kita nggak bisa karena itu ranah teknis ya. Ranah teknis itu bukan wilayahnya gitu. Jadi saat mereka ngobrol ya kita mah hanya mendengarkan saja gitu. Tapi ini kayaknya Kak Gisur tuh orang yang paling banyak nge-review nih. Review kumah itu? Iya, karena setiap kali nge-record pas gitu ngedit nge-review deh. Iya cenah. Iya nah sukuna bekieu ya. Coba mun kieu gitu. Kan di sport football teh agak lumayan teh susah. Ya main juga merasakan lah, main motret di sepak bola gitu, itu hanya motret tapi ya susah gitu kita mendapatkan momennya. Orang ke posisi di ternyata di itu kejadiannya kan lumayan gitu kan, terus alat-alat juga nggak bisa sembarangan gitu, harus menunjang juga untuk jadi hasil yang bagus. Betul, apalagi ini video video sebenarnya lebih enak kok video itu karena
karena di roll teh. Tapi kan kita juga harus menghemat si ini baterai juga gitu, juga. baterai dan segala macamnya gitu untuk ini gitu. Ya eta we nu anu ieu nama gitu nu bikin jadi sulit karena cepat banget itu kejadiannya tuh bisa cepat banget gitu. Kita kalau nggak dapat momennya wah itu yang jadi bahaya sih gitu. Iya benar. Tapi Makanya ketika itu dapat momennya gitu, pasti langsung terngiangnya paling banyak. Pas ngedit katingali deui. Pas previewin katingali deui. Belum di rumah pas gitu buka komputer katingali deui wae. Bener karena memang sportnya juga mudah mangnya. Sport football teh kayak mudah gitu motret dan ngevideo teh. Tapi begitu itu mah ya agak lumayan gitu karena pemain konsentrasi main, kita juga konsentrasi untuk ambil gambarnya juga. Yeah. Apalagi punya kalau kita udah mengikuti rule-nya. Yeah. Harus ada ini. Iya. Terus kan untuk menyajikannya ada teman-teman dari official panpelnya juga kan itu ada banyak aturan lah untuk orang-orang media teh. Nggak sembarangan kita mencolok motretnya di mana gitu, nggak bisa gitu. Nah itu yang jadi tantangan gitu. Tapi kan kalau saya mah bisa all akses kemana-mana, tapi ada juga yang nggak bisa gitu, dibatasi gitu sih. Nanti mau ikutan lah sama Kang Izur. Ya. Ikutin. So, ikutin aja. Ikutin aja tutur. Nah, terus terang saya juga sering ketemu sama Mang Bay di pertandingan. Itu saat pertandingan nggak bisa kita ngobrol atau bercanda nggak bisa gitu. Itu saat beresnya baru waktunya gitu. Bekerja, karena ya memang semua konsentrasi aja melihat hilang momen. Wah sih mau balas orang wae. Ya Allah, seru tapi ya kayak seru banget. Seru. Apa boleh nih Kang Izur udah dari berapa lama kan ngikutin Persib? Ya tahu lah itu kan materialnya kan material pekerjaan ya. Itu milik Persib official aset, aset mereka. Tapi bisa nggak sih secara idealis kita membuat film dokumenter gitu dari mulai awal Kang Izur ngumpulin atau mungkin misalkan yang tahun sekarang nih piala sampai tahun sekarang misal dari mulai proses awal mereka perekrutan gitu kan sampai seremoni kemarin ya euforia kemarin dibikin jadi sebuah film dokumenter gitu proses kalau Izur kalau di saat kita kan itu alat-alat dari kantor, etika pekerja lah, gitu. Itu aset udah otomatis itu aset kantor gitu. Jadi tidak semudah itu untuk kita pakai untuk publishing pribadi gitu. Jadi untuk itu ya kita juga punya etika lah. Gitu. Jadi si kantor pun nggak bisa semudah itu ngasih akses dan asetnya juga gitu untuk keperluan pribadi apalagi. Ya, tapi kepikiran nggak sama Kang Izur untuk film kita bikinin deh film dokumenter ini nih yang 2025 dari mulai proses perekrutan kita bikinin untuk official gitu. Maksudnya tetap ada aset mereka ada. Gitu. Ada. Itu kayaknya akan menarik nih kalau dicoba di sharing di sini. Iya, betul. Nanti kalau misalnya jadi udah selesai, udah siap publish juga di sini. Di bisa publish ya? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Karena kita minta izin deh ke Persib. Kita suratin. Kan aset itu yang milik Persib teh. Ada kalau masuk ke dunia komersil apalagi ada sharing, itu ada aturan yang harus dipakai lah. Bisa sebenarnya. Tapi harus ada aturan yang kerjasama seperti apalah gitu. Boleh lah kita kerjasama ya. Untuk dunia pendidikan akademis untuk katanya untuk apa kita mempelajari proses pembuatan visual ya kan bisa iya pokoknya kita nantikan kayaknya melalui Kaprodi nanti akan diteruskan kerjasamanya antar lembaga even kalau teman-teman di sini yang sekarang yang minat bakatnya ada di situ gitu misalnya nanti kalau mau magang ini nih kesempatan kabar baik bisa dibantu lah yang lebih seneng mau foto atau video sport foto silakan. Betul. Ini teman-teman yang mau magang, yang mau KP nih sekarang, yang semester sekarang lagi cari KP. Kemarin udah heboh-heboh Mang Mei. Katanya Kang Izur, saya pengen KP tapi saya masih bingung di mana katanya. Passionnya kan harus ditemuin dulu ya. Dia pengennya kemana? Ke media kah? Ke olahraga kah? Ke seni gitu. Nah ini salah satunya. Apalagi sepak bola ya. Bisa menghubungi Kang Izur. Nomor kontaknya Pak Kajur atau
Kipaka juga Iya, saya. Kipaka juga. Iya. Lewat Pak Kajur nanti Pak Kaprodi nanti ke Kang Izur. Itu. Nih, udah ada Ada? kabar bagus. Ya. Makasih Jadi, loh Kang sebelumnya. Jadi tetap ada stepnya, ada yang di foto, ada yang video, terus ada yang di post pro gitu. Jadi teman-teman interestnya kemana, senangnya di mana Kayak gitu. editing ya. Kayak editing. Bisa. Ada bisa di. Atau ada yang lebih senangnya ke sepak bolanya? Bisa bola sok we mental gitu. So gue tapi dah bukan urusan Kang Izur kata mah. Sok we ke daftar ke SSB gitu. Seneng di gawang boleh. Atau Seru. ada apa yang pingin lebih tahu lagi dunia sport foto atau videografi terutama sepak bola? Bisa kalau mau ketemu sama Kang Izur, ajak ngobrol, ajak ngopi. Biasanya suka di mana sih Kang Izur nih? Di Geraha Saya aja. aja. Di Geraha Oh, di aja. Geraha. Geraha. Geraha Persib ya? Geraha Yang Persib. Sulanjana. Oke. Tuh, Bisa Sulanjana. datang ke sana sambil ngopi-ngopi. Tapi ngobrol sama unggah Kang- poe. Hah? Unggah poe. Ya kontak dulu lah. Kayak kieu unggah poe datang Oh. dekat itu. Tapi Kang Izur ini kalau misalnya di Instagram pribadi nih, di sosial media pribadi, ini suka ada postingan karya-karya Kang Izur nggak? Entah itu video Saya atau foto. Jarang sih teh. Oh, gitu. Jarang saya foto-foto saya we jeung Oh. main gitu. Itu mah benar-benar pribadi aja. ya. Benar-benar pribadi Berarti aja karya-karya gitu. semua langsung Langsung official. itu milik aset Persib. Persib ya. Persib aja yang berhak gitu. Nah ini mungkin jadi salah satu perbedaan ya antara akademis sama. Sebenarnya kalau kita pengen followers gitu, follower Bisa itu aja ya? bisa Bisa. aja, nggak apa-apa sih. Tapi Cuman yang Izur nggak scene-nya nggak jangan yang banyak gitu, yang penting-penting yang udah dipublish sama Persib itu ya bisa dipakai gitu. Oke. Ini, Berarti yang pas taat hukum banget Kang Izur teh. Karena memang mengikuti etika-etika yang harus dipenuhi Iya, ya, karena secara etika dibikin untuk industri. ditaati, untuk diikuti. Betul. Gitu. Iya. Kan biasanya kan peraturan itu untuk dilanggar Iya. katanya kan gitu. Biar keluar peraturan baru gitu. Biar keluar. Ternyata ini azas patuh kepada hukum tuh penting teman-teman. Nah, ini jadi etos kerjanya jadi terlihat. Iya. Betul. Tambah satu SKS lagi si psikologi persepsi. Tuh. Nah, psikologi persepsi nah. Iya juga nu kanya nyerian. Juga bolos Ya. terus. Untungnya orang teh begitu asup teh anu hal pentingna gitu mang. Oh iya gitu. Jadi pengembangna di luar eta gitu. Jadi tinu semester teh paling 3 4 lah. Cuman guru dosennya bahala bager si ibu. Jadi rata lah beren nilai teh gitu. Ya kerasanya di situ sih teh begitu saat keluar ternyata ini penting. Oh, ada nggak selain psikologi Yang- persepsi yang kayaknya ini aku menyesal melewatkan ini Nirmana gitu. teh. Nirmana. Ini kayaknya banyak dihindari oleh mahasiswa kayaknya Nirmana. Soalnya Nirmana teh orang cempit tuh bisa-bisa sampaikan kamu beli template di Belebur. Bu, lain kieu cenah. Aya template-na eta. Ya orang-orang Belebur lebih paham lah mereka Lebih manajer paham pada lah. seperti lu gitu ya. Dari gradasi ini. Tahu eta hekna. Oke. Ternyata sekarang pentingnya tuh ada loot, ada fasilitas loot di editing teh. Yaitu yang itu grading, color grading ya. Nah. Itu yang ininya gitu. Ah, White balance itu di ya, Itu. ternyata white balance. White balance Ternyata itu Nirmana ya. itu berfungsi manfaatnya untuk bisa melihat white balance Ya, kita misalkan teman-teman gak usah ini cahaya begini berapa Kelvin gitu. Kayaknya kalau pas dulu Nirmana tuh bisa udah ketebak gitu teh. Oh ini mah paling kita pakai sekian gitu, 4.000 atau biar lebih ke kuning gitu. Tuh. Nah, makanya jangan suka skip deh mata kuliah Nirmana. Tapi saya eta bener sih. Ini ada salah satu contohnya nih. Rasain susah, tapi ternyata penting Ternyata banget. penting banget sekarang. Tapi mending Bahkan- susah deh. Bahkan kayaknya pengen mengulang lagi nih. Soalnya tuh 2 SKS. Bung saya untuk sekarang mah itu bisa dipakai sih. Untuk mikir berat mah enggak lah. Aduh. Nirmana, psikologi persepsi gitu. Ilmu komunikasi. Filsafat teh dulu. Filsafat. Filsafat. Apa pentingnya Kang Izur sekarang apa ngerasa penting filsafat coba? Dulu tuh ada, kalau sekarang tuh fungsi untuk bikin caption tuh, untuk ngasih keterangan si foto dan video tuh apa gitu.
kejadiannya gimana gitu. Ya itu gitu. Kalau dulu efeknya kayaknya ke jurnalis emangnya sih filsafatnya. Tapi memang makna kiasannya tuh banyak gitu. Tapi secara penjudulan dan segala macam teh itu sih yang di filsafat teh. Mungkin untuk men-trigger rasa ya, perasaan, membuat audiens itu ikut terbawa suasana gitu ya. Dan, itu tuh teman-teman. Dan tidak audiens ketika melihat karya kita, mereka tidak jadi salah persepsi. Nah, betul. Itu aja sih sebenarnya. Tapi sih filsafat seni dulu emang pelajaran mata kuliah biasa gitunya. Saya nggak naon sih filsafat seni itu gitu, tapi memang untuk ngebangun selera gitu teh. Filsafat itu ngebangun selera, terus captioning dari berbagai judul gitu. Enak. Tapi saya merasa pahamnya tuh di saat setelah keluar. Cara merasakan ternyata ini dibutuhkan gitu. Ternyata dibutuhkan gitu. Jangan sampai menyesal. Belum banget ngilu banget. Karena mungkin iya benar, penyesalan itu datangnya terlambat. Karena kalau yang di depan itu apa? Pendaftaran. Bukan penyesalan. Mungkin ini terakhir nih yang bisa Kang Izur motivasi ke teman-teman apa nih? Karena udah tahu dunia industri ini kayak gimana, apalagi di media ya. Dan terlebih khususnya adalah olahraga gitu. Apa nih motivasi untuk teman-teman? Apa ya? Tong bolos ya, filsafat. Karena mungkin yang bisa membedakan antara di industri itu kayak gini loh gitu. Ya, untuk teman-teman yang sekarang mau terjun ke dunia industri gitu, mudah sebenarnya untuk teman-teman kalau punya skill dan segala macamnya. Jadi ikutin semua alur yang kalian ikuti gitu di perkuliahan ini, memang itu yang akan jadi bakal kalian nanti di dunia industri gitu. Industri keras, tapi kalau di saat teman-teman sudah menikmatinya, enjoy bisa, enak bisa. Dan jangan selalu menyesal ketika mendapatkan mata pelajaran yang asan aneh gitu, puyeng. Mungkin nggak kepikir ya. Mungkin belum kepikir ya. Gitu, setelah masuk dunia kerja baru kerasa manfaatnya. Ya, benar Bang. Eta gitu, kurang kelihatan. Tapi kalau disuruh ngulang lagi nggak mau gitu kan? Nggak. Puyeng kayaknya. Begitu sih. Ternyata. Teman-teman gimana? Jadi kalau misalnya teman-teman memang tertarik ke dunia industri di media, apalagi di dunia olahraga, atau teman-teman yang tertarik untuk magang yang berkaitan dengan olahraga sepak bola gitu, bisa menghubungi Kang Izur. Mungkin menghubungi juga Kaprodi dulu. Nanti tapi mungkin kalau ngobrol-ngobrol boleh. Boleh kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol atau misalkan pingin ngajak Kang Izur ngopi sambil ngobrol-ngobrol tentang dunia komersil itu, bisa ke Jalan Sulanjana. Geraha Persib. Apalagi yang mau TA nih, yang TA temanya tentang olahraga gitu ya. Atau enggak kesini juga nggak apa-apa. Baru dari 2008 baru kesini lagi. Makanya begitu asup ada linglung. Berarti si Gana mungkin bakal hadir terus. Ya. Jadi tempat nongkrong Kang Izur. Boleh nanti diskusinya di sini aja. Ramai ternyata. Saya masuk di situ bisa udud, bicara udud gitu. Karena apalagi kalau misalkan kalian ada yang pingin mengetahui juga tentang dunia broadcast, bisa, karena Kang Izur pernah jadi produser. Si Gana bakal ditarik ke dia dah ke podcastnya. Tarik ke podcast. Buat ngasih tahu ini pembenahan podcast gimana ini. Udah bagus lah ini, udah enak kan. Tinggal kasih biar kayak podcast beneran. Tuh, Pak Kaprodi. Coba nih dari suhu broadcast. Oke teman-teman, nanti kita ketemu lagi deh di bahasan podcast selanjutnya, karena kita akan membahas tema-tema yang menarik seputar ekosistem fotografi di Indonesia. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Poi. Jelajahi perspektifmu di Poi. Salah. Kang Izur, makasih. Satu,